Welcome to Bintan. Itu kan yang pasti kau dengar kalau kunjungi tempat tinggalku ini. Bukan begaya kusapa kalian dengan bahasa Inggris. Bintan terkenal sebagai tujuan wisata turis dari luar negeri. Salah satunya dari Singapura. Jarak dari Singapura ke Bintan bisa ditempuh pakai kapal laut selama 45 menit saja. Dekat kan? Saking dekatnya, pemerintah Indonesia dan Singapura sampai membangun kawasan wisata bersama, Lagoy. Pelancong yang suka wisata mewah, cocoklah wisata ke sini. Eksklusif, kata itu sudah jadi cap sendiri di Lagoy. Makanya, jangan heran lah kalau di Lagoy lebih banyak jumlah orang asing daripada turis lokalnya. Tiap tahunnya ada lebih dari 450.000 turis yang datang kemari. This is today the 300 for the Aussies. Come on, give it up for the Indonesian jobbers. Yang bikin mereka betah, kuncinya cuma dua, privasi dan fasilitas. Itulah yang jadi andalan pengelola resort. Tiap resort juga punya fasilitas beda-beda. Nak sewa satu kamar atau satu villa, bisa lah disesuaikan dengan keinginan penyewa. Harga per malam sampai puluhan juta rupiah pun dikasih sama turis tuh. Tapi siapa bilang kalau main ke Bintan itu harus selalu mahal? Kalau kau tahu selahnya, kau bisa juga temukan alternatif wisata lainnya. Oh ya, kenalkan dulu lah, namaku Robi. Sudah 5 tahun aku bekerja jadi pemandu wisata. Makanya, ada saja kawan yang minta tolong padaku untuk pandu mereka di sini. Salah satunya Imran. Kawanku nih sengaja datang khusus minta diantar olehku. Sebelum Bintan nih jadi terkenal, orang kenal pulau ini dengan nama Pulau Putih. Itu karena pasir pantainya yang bersih dan putih. Lihat saja pasir di pantai Trikora nih. Ada yang bilang nama pantai ini erat kaitannya dengan Tri Komando Rakyat zaman pemerintahan Soekarno dulu. Pantai ini dijadikan tempat pertahanan Indonesia masa itu. Datang ke sini, tak perlu repot pikirkan biaya. Kau bisa nikmati langsung. Saking indahnya, banyak pula yang dibuat jatuh cinta. Sampai akhirnya memutuskan nak tinggal dan hidup seterusnya di sini. Salah satunya Simona, orang Itali yang sudah 8 tahun tinggal di Trikora. Bahkan Simona juga sedang mengurus status warga negaranya jadi Indonesia.
Aku ajak kawanku ke sini bukan untuk makan pizza saja. Yang paling penting, ku bisa bilang padanya, kalau orang luar saja bisa hargai kekayaan alam Indonesia, jangan sampai kita yang orang asli lupa. Ini tak bisa tergantikan sampai kapanpun. Pulau Bintan tuh jadi tempat 3 pemerintahan sekaligus. Ada Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, sama pemerintahan Provinsi Kepri di Pulau Dompak. Sebelum Dompak jadi ibu kota provinsi tahun 2012, Tanjung Pinang inilah pusatnya. Sejarah masa lalu dari Tanjung Pinang lengkapi ragam kisah soal Pulau Bintan. Salah satunya kisah soal Kesultanan Melayu. Peninggalan Kesultanan Riau Lingga masih bisa ditengok di Tanjung Pinang, jelasnya di Pulau Penyengat. Pulaunya terpisah dari kota Tanjung Pinang, tapi tak jauh kali lah, hanya sekitar 15 menit saja naik pompong. Kalau kami yang asli Bintan selalu bilang pada pendatang, tak lengkaplah kalian datang ke Tanjung Pinang nih kalau tak singgah di Penyengat. Nama Penyengat didapat dari binatang lebah yang menyerang para saudagar yang hendak ambil air dari sini. Sekarang, pulau kecil dengan penduduk 2000 jiwa ini selalu ramai didatangi peziarah. Komplek makam raja-raja dan permaisuri ini tak pernah sepi pengunjung. Sekitar abad ke-18, Sultan Mahmud hadiahkan pulau ini untuk meminang Engku Putri Hamidah jadi permaisuri. Pada masa itu juga, Penyengat jadi pusat pemerintahan kesultanan yang daerahnya sampai ke Johor dan Pahang. Raja Haji Fisabilillah itu kakek, Ali Haji itu cucu. Dari Penyengat juga, pujangga besar Raja Ali Haji, pencipta Gurindam 12 lahir. 12 pasal yang berisikan nasihat dan petunjuk supaya kita hidup tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurindam yang berarti puisi ini kemudian dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Ziarah memang bisa dilakukan kapan saja, tapi tujuannya tak hanya sekedar wisata religi. Dari situ pula kita bisa ingat asal-usul kita sebagai orang Melayu. Nilai-nilai yang harus kita jaga agar bisa terus turun ke anak cucu.
Soal budaya Melayu, kami masih punya banyak yang tak kalah eloknya. Tengoklah, macam acara yang masih mudah ditemui di Tanjung Pinang nih. Menurutku bisa dijadikan daya tarik turis, sekaligus melestarikan tradisi juga kan. Ini namanya joget dangkung. Nama dangkung asalnya dari suara yang dikeluarkan alat musik yang iringi tarian. Hiburan khas Melayu nih, tak kalah lah dengan musik modern. Semakin enak didengar dengan suara khas penyanyi yang berdendang lagu-lagu khas kami, makin terlenalah penonton dibuatnya. Apalagi kalau waktunya sedang pas, misalnya waktu merayakan 17 Agustusan nih. Mudah kali temui kampung-kampung yang sedang merayakan acara. Ini yang kusebut dengan melestarikan budaya dari bawah. Semua warga ikut terlibat, semua senang. Tidak perlu kau bayar mahal, karena memang inilah hiburan rakyat sejati. Tua, muda boleh saja ikut. Malah penari yang ikut joget nih banyaknya nenek-nenek. Melihat pola mereka menambah lucu saja pertunjukan nih. Karena sudah turun-temurun berjoget, kemasyhuran para pemain dangkung juga merambah sampai ke desa-desa sebelah. Mereka nih primadona kepunyaan Bintan. Ini kan jadi tanda juga kalau energi mereka tak habis melestarikan budaya sendiri. Kita yang masih muda pun jangan sampai kalah dengan mereka. Dangkung akan terus diingat sebagai salah satu identitas kesenian Melayu. Posisi Bintan yang strategis membuat tempat nih dijadikan lokasi transit saudagar dan pedagang dari berbagai negara. Gara-gara itu pula, pelan-pelan keahlian kami dalam mengelola hasil alam pun terasa. Saya ajak kenalan dengan potensi ekonomi Bintan ya. Tak banyak yang tahu kan kalau tempatku ini disebut sebagai sentra penghasil kerapu. Itu karena Bintan sudah punya pasar ekspornya sendiri. Salah satunya di desa Pengujan ini, hasilnya pun lumayan sekali. Kalau permintaan sedang banyak, bisa sampai 1 ton dipanen, dikerjakan mandiri oleh warga desa. Kerapu nih jadi ikan favorit orang-orang dari Cina dan Hong Kong. Kalau di sini yang paling cocok dibudidayakan itu jenis macan dan bebek. Harganya pun dikenakan mata uang dolar. Tiap kilogram bisa sampai 23 dolar Amerika atau sekitar Rp270.000. Rata-rata ikan yang terjual beratnya bisa sampai 1 kilo. Bayangkan kalau panen raya. Bisa-bisa tak kerja dulu nih para warga. Walau tampaknya menggiurkan, tidak berarti tanpa kendala. Buat dapat jaga supaya bibit ikan jadi besar, harus rajin ditengok dan dikasih makan. Para nelayan di sini pun
ditargetlah setiap 10 bulan sekali harus ada panen. Sementara makanan kerapu sedang agak sulit didapat sekarang nih. Rucah atau potongan ikan kecil ini wajib 2 kali dikasihkan. Kalau tidak, bisa-bisa susah gemuknya itu kerapu. Walau baru berdiri sejak tahun 2010, keramba bantuan pemerintah nih sudah bisa menghidupi para nelayan. Bagusnya bibit kerapu tuh karena ada indukan yang bagus pula. Tak perlu jauh, di Pengujan pun ada induknya. Besar kalinya indukan kerapu ini, rata-rata beratnya sampai 30 kilo. Sekarang hanya ada indukan betina. Nanti kalau beratnya sudah sampai 50 kilo, barulah mereka ganti kelamin jadi jantan. Karena itu, kalau mau kawinkan kerapu, kita yang tentukan berat badannya. Jangan sampai kelebihan kasih makannya. Kupikir memang kaya betul hasil alam Bintan nih. Tak hanya di laut, bahkan daratnya pun begitu. Tanah Bintan nih juga simpan harta dalam bentuk lain. Ya, Bintan nih pun simpan banyak cadangan bauksit. Bauksit tuh bahan dasar untuk buat aluminium. Karena tingginya kandungan bauksit di sini, mencarinya pun mudah. Lihat saja tanah merah ini. Walau melimpah, tambang bauksit Bintan akhirnya ditutup tahun 2009. Keputusan tuh diambil karena kami sadar tanah kami nih tak bisa terus-terus digali dan dikeruk. Tapi ada saja orang kreatif yang bisa manfaatkan melimpahnya batu sisa tambang jadi lahan pekerjaan. Seperti Bang Irwan nih, sudah 3 tahun lamanya Bang Irwan tekuni kegiatan jadi pengrajin bauksit. Dia berani jamin, inilah pengrajin bauksit satu-satunya di dunia. Pasarnya pun sudah tak main-main lagi. Sasarannya turis-turis yang sedang berlibur di resort. Kalau sudah masuk ke sana, paling murah dikasih harga $15 Singapura atau sekitar Rp150.000. Jadi dibakar gitu aja. Kalau pakai lem itu, lem Korea itu langsung dikeras. Bang Irwan optimis, ini bisa buka lahan kerja baru untuk pemuda-pemuda di Bintan. Kalau Bang Irwan dan kawan-kawan saja bisa, yakinlah aku pun pasti bisa buat kerajinan seperti ini. Lengkap sudah rasanya ku ajak kawanku lihat apa yang Bintan punya. Macam mana tak bangga kalau ternyata kami punya semua kekayaan di satu tempat. Tak ada alasan lain untuk tak kagum sama pulau tempat tinggalku nih. Semua ada di sini. Keindahan alam, budaya, sampai hasil perut buminya. Aku akan terus siarkan pada khalayak kalau Pulau Bintan punya sumbangsih penting untuk bangsa ini. Indonesia bagus.